bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Masalah pertama yaitu identitas nasional. Identitas nasional adalah karakteristik, nilai, dan ciri khas yang membedakan suatu bangsa dari bangsa lain, mencangkup budaya, sejarah, simbol, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Dan masalah yang saya ambil adalah jiwa bangsa yang terlupakan, Gen Z atau gen zaman sekarang, dan krisis nasionalisme. Krisis jiwa nasionalisme mengacu pada melemahnya rasa cinta, kesetiaan, dan identitas terhadap negara dan bangsa Indonesia. Saat ini banyak generasi Gen Z yang mengalami krisis jiwa nasionalisme. Nah, apa saja perilaku yang menunjukkan krisis jiwa nasionalisme pada generasi Gen Z? Tidak mau menggunakan produk dalam negeri, menganggap budaya luar lebih baik daripada budaya sendiri, kurangnya partisipasi dalam kegiatan yang bersifat kebangsaan. Apa dampaknya ya? Dampaknya tuh hilangnya budaya dan identitas nasional, hilang rasa cinta terhadap tanah air, dan kurangnya wawasan kebangsaan. Mengapa terjadi krisis jiwa nasionalisme? Yang pertama, globalisasi dan kemajuan teknologi telah membuka akses ke informasi dan budaya di seluruh dunia. Yang kedua, kurangnya pendidikan dan pemahaman tentang nasionalisme. Nah, solusinya apa nih? Promosi budaya dan kearifan lokal dengan media sosial, penguatan identitas nasional melalui pendidikan kewarganegaraan, kampanye penggunaan produk lokal. Masalah kedua adalah integritas nasional. Masalahnya adalah banyak generasi muda saat ini yang kurang mengenal budaya, sejarah, bahasa, daerah, dan nilai-nilai Pancasila. Mereka lebih mengenal budaya asing yang tersebar luas melalui media sosial dan internet. Hal ini menyebabkan penurunan rasa kebangga dan cinta terhadap bangsa sendiri. Nah, solusi yang saya ambil adalah satu, pendidikan karakter dan nasionalisme di sekolah. Mengintegrasikan materi tentang budaya lokal, sejarah nasional, dan nilai Pancasila dalam kurikulum sekolah secara aktif dan menarik. Kampanye cinta produk dan budaya lokal, mengadakan lomba budaya, pemeran UMKM, atau kampanye media sosial yang mengangkat nilai-nilai lokal. Masalah yang ketiga yaitu masalah wawasan Nusantara. Masalah yang saya ambil adalah masih banyak konflik horizontal atau perpecahan karena fanatisme kesukuan, perbedaan agama, dan ketimpangan pembangunan antara wijaya. Akibat rasa persatuan sebagai bangsa Indonesia menjadi lemah dan semangat Bhinneka Tunggal Ika tidak tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, solusinya adalah pendidikan multikultur dan kebangsaan, menanamkan pemahaman bahwa Indonesia terdiri dari banyak suku, agama, dan budaya yang harus saling menghargai. Pemerintah pembangunan daerah mengurangi kesenjangan antara wijaya agar tidak muncul rasa ketidakadilan. Nah, masalah keempat adalah konstitusi Indonesia. Masalah yang saya ambil adalah konflik kepentingan antara eksekutif dan legislatif dalam proses pembuatan undang-undang. Nah, solusinya adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan undang-undang, serta memperkuat mekanisme check and balance antara lembaga negara. Masalah yang kelima yaitu kewajiban dan hak negara dan warga negara. Nah, masalahnya adalah pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat negara. Solusi yang saya ambil adalah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penegakan hukum, serta memberikan pelatihan tentang hak asasi manusia kepada aparat negara. Masalah yang keenam adalah demokrasi Indonesia. Masalah yang saya ambil adalah politik uang dan korupsi dalam proses pemilu.
Solusi yang saya ambil adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu, serta memperkuat lembaga anti korupsi untuk memastikan integritas proses demokrasi. Masalah yang ketujuh adalah hak asasi manusia. Nah, masalah yang saya ambil adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Solusinya adalah meningkatkan perlindungan dan dukungan kepada korban kekerasan serta memperkuat hukum dan penegakan hukum untuk mencegah kekerasan. Masalah ke-8 adalah penegakan hukum Indonesia. Masalah yang saya ambil adalah korupsi di lembaga penegakan hukum. Solusinya adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum, serta memperkuat lembaga anti korupsi. Masalah ke-9 adalah otonomi daerah. Masalah yang saya ambil adalah ketimpangan pembangunan antara daerah. Solusinya adalah meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan alokasi anggaran untuk daerah tertinggal. Nah, masalah yang terakhir yaitu perdamaian dunia. Masalah yang saya ambil adalah konflik bersenjata. Konflik antara negara maupun internal negara seringkali disebabkan oleh perebutan kekuasaan, sumber daya atau ideologi. Solusinya adalah diplomasi dan dialog. Diplomasi dan dialog adalah kunci utama dalam mencegah dan menyelesaikan konflik bersenjata melalui negosiasi, mediasi, dan bersengketan dapat mencari solusi damai untuk masalah mereka. Penting untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan lembaga internasional dalam proses dialog.